Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dukun Kampung Saham ya. Jadi video ini akan membahas tentang tipe-tipe saham seperti apa yang aman ya, sekiranya aman untuk kita beli. Jadi akhir-akhir ini kita lihat IHSG banyak yang ARB ya, auto ya, reject bawah lah, harga terendah. Jadi banyak saham-saham yang dia mempunyai sentimen positif dari berita-berita, akhirnya sama pemodal-pemodal yang besar dibanting harganya menjadi ARB, jadi turun semua. Dan di sini kita bisa belajar kenapa bisa seperti itu ya, dan mestinya kita tahu bahwa segalanya itu bisa dibikin skenario. Maksudnya skenario adalah semua dibikin oleh bandar. Kita begini, ketika pemain besar itu bermain, nggak mungkin dia punya senjata itu cuman satu ya kan, pasti ada senjata-senjata lain. Salah satunya adalah sentimen daripada berita yang membuat orang percaya. Dan di sini pentingnya kita menganalisa satu berita. Nah, yang video sebelumnya tuh saya pernah mengatakan bahwa kita perlu menganalisa berita. Nah, berita ini kira-kira ada nggak kelanjutannya tuh, episode 1, episode 2 sampai seterusnya. Dan ternyata itu bisa dibikin sama bandar, dan itu mungkin sangat mudah sekali ya bagi bandar untuk membuat satu berita positif. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kita agar aman tuh daripada orang pemodal besar yang membanting harga, kita sebenarnya bisa memilih satu saham yang sekiranya orang ogah untuk menjual karena ada prospek yang bagus ke depannya. Oke, yang bikin orang keluar itu ada yang salah satu yang membuat orang bisa bertahan di satu emiten itu ialah dividen ya. Nah, dividen ini salah satu, ibaratnya kalau sudah anjlok gila-gilaan, maka mungkin para trader tuh berpikir, ini saya hold aja, saya tahan aja, ini pasti naik. Karena apa? Karena ada yang ditunggu orang, yaitu dividen tadi. Mereka akan merasa aman jika ada satu timbal balik. Ketika kita investasi, ada timbal baliknya dari perusahaan tersebut, timbal baliknya ke investor ya, yaitu berupa dividen. Buat ketika orang panik, ketika yang ibaratnya kita lihat emiten-emiten yang lain ya, yang sebelumnya ya, itu mereka mungkin dividennya kurang ini ya, mungkin sih tipe-tipe ininya juga, tipe-tipe emitennya juga, tipe-tipe emiten. Coba kita lihat di sini ya, kayak memang fundamental itu harus bagus ya. Kita lihat coba kita Antam ya, apakah dia ada bagi dividen ya. Antam
Kalau Antam ini sih panik aja saya lihat nih orang-orang terakhir. Nah, kecil dia, kecil sekali, tidak, maksudnya dia perusahaan ibaratnya sebesar Antam cuman memberi dividen 2 rupiah ya, 2,82. Nah, itu kurang menarik bagi para investor ya. Investor di sini adalah orang yang berinvestasi dengan jangka yang mungkin paling lama setahun lah. Jadi pentingnya kita memilih satu emiten yang sekiranya kita tidak khawatir untuk jika satu saham itu turun, maka kita nggak khawatir akan emiten itu akan turun lagi, karena ada dividen yang ibaratnya yang cocok lah, yang menggambarkan perusahaan itulah ibaratnya. Ketika perusahaan besar kan ibaratnya dividennya pun sesuai lah. Jadi pentingnya kita dalam menganalisa berita. Jadi jangan pikir berita itu berita memang murni. Bisa saja itu titipan-titipan dari pemodal-pemodal besar, dan itu sangat mudah mereka untuk membuat satu berita yang bisa menarik trader kecil seperti kita ini. Jadi salah satu langkah kita adalah baiknya adalah adanya faktor yang bisa menahan seorang trader terhadap lot-lot yang dimiliki di satu emiten itu. Jadi tidak ada kepanikan di situ dalam jual beli saham. Yang buat turun harga itu kan ketika orang panik melihat harga yang turun terus menerus, akhirnya orang mencoba untuk keluar. Tapi kalau misalnya ada timbal balik kayak dividen apa atau dan juga kita harus melihat perusahaannya nih, kira-kira perusahaan ini prospek kedepannya seperti apa, dan kita bisa membaca itu, kita bisa menganalisa itu kira-kira, dan itu kita bisa lihat di Google ya. Enak aja kita cari perusahaan emiten ini apa, mereka bergerak di bidang apa. Oh, ternyata mereka punya ini apa, ibaratnya setiap tahun itu keuntungannya meningkat, dan itu pasti dilirik sama investor. Nah, salah satu yang menahan daripada harga itu adalah investor jangka panjang. Nah, sementara yang membuat naik turun itu adalah para trader ini, trader harian, mingguan atau bulanan, itu yang membuat harga menjadi turun. Kalau investor kan nahan terus dia tuh. Ketika harga naik turun itu kan karena adanya transaksi ya, jual terus beli. Nah, ketika orang menawar dengan harga rendah kemudian ada yang menjual, maka harga akan turun. Dan sebaliknya pun juga, ketika permintaan banyak terus para penjual menahan harga, maka penawaran yang semakin tinggi akan terjadi. Jadi sesimpel itu ya, yang ini pelajaran buat kita semua. Harusnya kita lebih tidak terpaut kepada, seandainya ada berita positif pun kita tuh harus meneliti ya. Sekarang enak aja kita kalau mau meneliti di internet ya, kita cari banyak data-data di situ ya, apakah benar ini akan ini. Dan mungkin kayak yang SWF itu ya, kemungkinan nanti setelah
berita tentang mungkin naik ya, ini mungkin akan naik lagi setelah berita SWF itu, maka orang-orang akan siap-siap ngambil take profit lagi, bakalan turun lagi. Kalau ini nih mungkin masih banyak, tapi ya tipe-tipenya ya tipe trader semua, bukan tipe-tipe investor ya. Karena itulah pentingnya kita membaca satu emiten ya, karakter emiten. Kira-kira emiten ini yang tertarik siapa, ya kan? Yang tertarik itu siapa? Apakah trader harian, trader terus apakah ketika ini juga mikir tuh, karena bandar-bandar mikir juga dia kalau mau mainin harga. Kira-kira ini mainin harga ini orang-orang pada ngacir nggak, kira-kira pada panik nggak kira-kira kalau diturunin harga. Nah, jadi itulah pentingnya kita menganalisa satu emiten, tidak hanya menganalisa berita juga ya, kita juga harus menganalisa seperti itu, kira-kira emiten ini diminati siapa gitu kan. Nah, jadi intinya tuh investor itu adalah orang-orang yang menahan harga, karena mereka nggak akan menjual. Karena mereka nggak akan menjual kalau hanya 1%, 2%, 3%, karena mereka jangka panjang tuh. Baik, itu aja. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.